Hai teman masak, bertemu lagi bersama aku Ami Zain di Masak Enak, Masak Yuk. 3 menu spesial sudah aku siapin nih hari ini. Yang pertama ada sate barbeque dengan daging sapi, daging ayam, wortel, jamur, dan juga nanas loh. Terus ada lagi nugget, tapi kali ini aku mau buat nugget dari sayur. Dan gak cuma itu aja, pasti mau yang manis-manis kan? Aku juga mau buat cemilan yang manis, banyak isiannya, terus bentuknya bulat. Ayo apa? Aku akan membuat dorayaki dengan berbagai isian yang menarik. Gimana? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Masak Yuk. Hai teman masak, apa kabar? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya happy. Karena sekarang waktunya kita untuk barengan lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Nah kali ini aku akan memasak makanan yang udah pasti enak dong ya. 3 menu spesial akan aku share untuk kamu. Yang pertama ini ada hubungannya sama asap-asap. Aku akan membuat sate barbeque. Nah jadi untuk bahan-bahannya aku punya daging sapi dan juga daging ayam. Dan daging sapi dan daging ayam ini nanti akan dimarinasi, akan direndam dengan bumbu-bumbu spesial. Terus akan aku buat sate dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan loh. Ada bawang bombay, wortel, nanas, dan juga jamur. Untuk sate barbeque yang sapi, bumbu rendamannya aku menggunakan banyak rempah seperti misalnya jinten, ketumbar, ada pala halus, ada juga lada dan juga ada adas manis. Pokoknya kita bikin rempahnya berasa. Sementara untuk daging ayam aku akan membuatnya lebih segar nih karena ada nanas, madu, kemudian juga ada cuka apel, ada juga minyak wijen dan jamur yang akan mengimbangi rasanya. Pasti penasaran kan? Mau tahu seperti apa ya sate barbeque yang akan dibuat di Masak Enak? Nah sekarang langsung aja kita mulai masak yuk. Jadi untuk sate barbeque sapi yang akan aku buat kali ini rendamannya memang menggunakan banyak sekali rempah seperti beef shashlik yang terkenal di daerah Timur Tengah. Jadi kalau di daerah Timur Tengah sana memang satenya itu tidak menggunakan saus seperti kita di sini. Kalau kita kan satenya menggunakan saus kacang. Sementara kalau di daerah Timur Tengah mereka hanya dimarinate aja untuk daging-dagingnya, kemudian udah tinggal dibakar. Nah, cuma jadi PR banget nih kalau misalnya kita menggunakan daging sapi yang menggunakan teknik pemasakan langsung dibakar. Takutnya kan alot ya teman masak ya. Jadi biar nggak alot dagingnya, kita bisa akali dengan misalnya merendam dengan jus nanas. Atau bisa juga dengan daun pepaya yang diremas-remas karena ada enzim di daun pepaya itu yang membuat daging kita bisa lebih empuk. Ini kita aduk terus. Kita campur ladanya. Kemudian pala bubuk itu membuat sate kita wangi. Kita campur langsung. Kemudian juga ada bawang putih. Nah, sebenarnya untuk temannya si daging sapi ini kita bisa menggunakan sayur-sayuran. Kalau di negara asalnya itu menggunakan misalnya paprika, bisa juga menggunakan jagung atau brokoli. Tapi kali ini karena yang di kulkas aku adanya bawang bombay dan juga wortel, itu aja yang aku pakai. Jadi pakai aja apa yang ada di kulkas kamu ya teman masak. Nah, daging yang aku pakai tadi sudah aku rendam dengan jus nanas. Jadi sudah empuk. Ngerendamnya juga jangan lama-lama, nanti malah jadi terlalu lembut. Nah, langsung kita masukkan, kita rendam. Ya, kita akan tunggu kurang lebih 15 menit sampai dengan bumbunya meresap. Ya, jangan lupa juga dikasih sedikit garam. Ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan merendam untuk daging ayamnya. Kalau memilih daging ayam, kali ini aku menggunakan potongan dada. Tapi kalau misalnya mau yang lebih juicy, pakai aja potongan paha nih teman masak. Nah sekarang kita akan campur bumbu marinasinya. Ada madu. Langsung kita masukkan madunya.
Kemudian juga sedikit minyak wijen, bawang putih, biar ada kicknya, biar ada tonjokannya juga, itu aku menggunakan cabai bubuk. Memang sih kita menggunakan buah nanas yang juga rasanya segar asam manis. Tapi untuk marinasinya juga kita tambahkan dengan cuka. Kali ini aku menggunakan cuka apel. Tapi kalau misalnya mungkin teman masak di rumah punyanya cuka masak biasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan cuka masak, diencerkan sedikit dengan sedikit air. Karena kalau nggak rasanya memang strong sekali cuka masak kita ya. Kemudian kita beri sedikit minyak dan juga garam. Nah ini juga daging ayam ini kita marinate kurang lebih sekitar 15 menit. Terus jamurnya kok nggak dikasih bumbu-bumbu, nanti nggak ada rasanya dong. Sabar, jamur itu kan seperti sponge. Kalau kita rendam dari sekarang yang ada nanti teksturnya akan lembek banget. Jadi sebelum nanti kita bakar, sebelum kita barbeque, kita akan oleskan bumbunya. Kita diamkan dulu. Nah teman masak, kita sudah rendam daging sapi dan juga daging ayamnya dengan bumbu rendaman dan sudah 15 menit, berarti sekarang waktunya kita untuk tusuk-tusuk daging dan juga sayur-sayurannya. Nah teman masak, ini daging sapinya sudah, sekarang aku akan membuat daging ayam. Nah teman masak, tuh daging sapi dan juga daging ayamnya sudah jadi sate nih. Dan aku masih punya bumbu marinasi nanti untuk dioles-oles ketika kita membakar. Penasaran kan, pengen tahu seperti apa ya jadinya ya? Aromanya sih enak banget. Daging sapinya aroma rempahnya kuat banget, makanya jangan kemana-mana dong. Kan harus lihat bagaimana hasilnya setelah matang. Tetap di sini di Masak Enak, masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak, masak yuk! Nah teman masak, sekarang aku sudah memanaskan grill pan-nya dan akan memanggang sate sapi dan juga sate ayam ini. Tapi sebelumnya kita kasih minyak dulu biar tidak lengket. Sekarang kita akan panggang langsung. Sudah matang nih sate ayam nanas aku. Sekarang langsung aja kita akan sajikan. Sekarang waktunya untuk jatah preman. Maaf ya, aku duluan nyobainnya ya teman masak ya. Untuk tekstur dagingnya memang nggak sampai lembut banget, tapi oke. Terus karena dipanggang, karena di grill, jadi bawang bombaynya sudah mengkaramel. Ini juga jadi manis bawang bombaynya. Terus udah gitu untuk bumbunya, rempah dari dagingnya ini yang dicampur dari bumbu marinasi tadi juga terasa enak banget. Favorite. Jadi teman masak, ini harus dicoba di rumah. Ini dia, sate barbeque ala Masak Enak.
Teman masak tantangan banget nih untuk memberikan anak kita makanan yang mengandung sayur-sayuran. Karena pasti aja mereka menolak, bener nggak? Gimana kalau sayur-sayurannya kita bikin seperti makanan kesukaan mereka, yaitu nugget. Nah, jadi kali ini aku akan membuat nugget sayuran. Bahan-bahannya, aku menggunakan kombinasi kentang dan juga ubi. Jadi ubi akan memberikan rasa manis kepada nugget kita. Nah, kemudian untuk sayur-sayurannya aku menggunakan wortel yang diparut, kemudian juga ada buncis, kacang polong, dan jagung. Tadi aku sudah menghaluskan bumbu, ada bawang merah, ada bawang putih, lada, dan juga garam yang sebentar lagi akan kita tumis. Nah, sekarang semua bahan-bahan sudah tersedia, berarti waktunya kita untuk masak yuk. Margarin ini titik didihnya tuh rendah nih teman masak. Jadi kita akan tambahkan minyak. Nah, sekarang kita tumis dulu bumbu halusnya. Wortel ini sangat baik untuk kesehatan mata. Aku ingat banget dulu waktu kecil, aku tuh suka disuruh minum jus wortel nih sama mama. Karena wortel ini mengandung banyak sekali beta karoten. Sudah cukup untuk sayur-sayurannya. Nah, teman masak, tadi aku sudah mengukus kentang dan juga ubi. Kalau perbandingan yang aku pakai untuk nugget sayur ini adalah 2:1, jadi 2 kentang dengan 1 ubi. Jadi tetap ada rasa manis-manisnya ya. Nah, teman masak, ini kentang dan juga ubi sudah aku satukan. Kalau kita mau membuat mashed potato atau menghaluskan kentang atau ubi, kita pastikan teksturnya dengan garpu kentangnya sudah bisa terbelah. Nah, dengan begini, kentang dan juga ubi ketika dihaluskan bisa benar-benar halus. Sekarang kita haluskan ya. Nah, teman masak, ini kentang dan juga ubinya sudah halus. Sekarang akan kita campur dengan susu bubuk. Kemudian juga akan kita berikan garam. Sekarang kita campurkan tepung tapioka. Kita campur juga dengan 1 sendok makan tepung terigu. Kita aduk dulu. Oke, sekarang aku sudah mempersiapkan loyang ini 20 x 20. Nah, teman masak, kukusan aku sudah mendidih juga nih. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, teman masak, nugget aku sudah dikukus kurang lebih 20 menit dan sudah matang. Coba kita lihat. Tada! Jadi, akan kita angkat. Sekarang akan aku campurkan dengan tepung celupnya dan juga tepung roti. Nah, teman masak, tuh nugget sayuran aku sudah matang. Sekarang waktunya kita untuk menyajikan.
udah jadi deh. Ini dia, nugget sayur ala masak enak yang enak banget. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Masih ingat kan lagu itu? Nah, karakter utamanya Doraemon suka banget sama cemilan yang akan aku buat sekarang. Tapi kali ini bukan Doraemon yang request. Aku lihat dulu ya. Jadi yang pengen banget dibikinin dorayaki adalah Lydia. Ini dia videonya. Bami, anak aku suka banget nonton film Doraemon. Dia suka banget sama dorayaki. Nah, aku belum tahu nih resepnya. Bisa minta tolong nggak buat resepnya? Biar aku juga bisa praktekin masak di rumah untuk anak aku. Terima kasih Mbak Ami. Oke Lydia, aku tahu kamu suka banget sama dorayaki. Jadi kita akan langsung membuat dorayaki mini. Nah, untuk bahan-bahan dorayaki kita kali ini adalah ada tepung terigu, telur, pemanisnya aku menggunakan gula dan juga madu. Biar wangi kita pakai vanilla extract dan juga ada soda kue agar dorayaki kita mengembang. Kalau biasanya dorayaki itu di tengah-tengahnya itu kan seperti sandwich tuh ya. Tuh, nah di tengah-tengahnya biasanya diisi bisa dengan kacang merah atau juga ada keju, ada coklat. Nah tapi kali ini aku akan membuat krim buah-buahan yang isinya adalah ada stroberi dan juga anggur. Tapi favorit keluarga di rumah coklat nggak boleh ditinggalin dong. Nah jadi nanti aku juga akan berikan isian coklat. Nah semua bahan-bahannya sudah tersedia, berarti udah nggak ada alasan lagi nih untuk kita diam-diam aja. Karena sekarang waktunya kita untuk masak yuk. Sekarang aku akan mengocok telur, gula dan juga madunya terlebih dahulu. Gula, madu. Langsung deh kita whisk aja sampai dengan berwarna pucat dan mengembang. Nah sekarang kita akan mengayak terigu yang sudah dicampur dengan baking soda. Kita akan tambahkan susunya. Nah teman masak, aku akan membuat untuk coklatnya dulu. Jadi isian coklatnya. Jadi aku akan memanaskan susu. Sekarang akan kita masukkan. Nggak usah semuanya, secukupnya aja. Nah teman masak, kalau nggak punya cetakan dorayaki nggak apa-apa. Aku juga pakai nih pen anti lengket dan nggak usah yang gede-gede. Kita bikin yang kecil-kecil aja, yang imut-imut, yang cute gitu ya. Nah teman masak, sekarang kita akan membuat krim buahnya. Kita akan mix dengan kecepatan tinggi. Nah teman masak, sekarang aku sudah siap untuk memberikan isian dorayaki aku. Yang pertama adalah kita kasih coklat.
Nah, ini dia nih teman masak, dorayaki ala masak enak. Kita ketemu lagi besok hanya di Masak Enak, masak yuk!